antibodi dan antigen yang kemudian nanti bisa beraktivasi dari sistem imun. Nah, kemudian yang rekomendasi itu terkait dengan inhibitor angiogenesis, di mana saya sudah bahas ya bahwa angiogenesis ini adalah pembuluh darah baru gitu ya, yang diperlukan untuk mensuplai nutrisi dan oksigen dari kanker. Nah, selain juga tadi kita kan bahas dari 4 hal ini nanti ya, terkait dengan alpha latin agent. Nah, alpha latin agent nanti mekanisme aksinya, jadi dari 3 obat ini kan mekanismenya beda-beda ya. Kalau yang pertama adalah menghambat dari tirosin-kinasenya, dan kalau antibodi monoklonal itu akan mengenali antigen dari kanker. Kemudian kalau inhibitor angiogenesis itu akan menghambat pembuluh darah baru. Nah, kalau obat ini jenis yang lainnya terkait dengan alkylating agent, dia adalah apa namanya? Mekanisme aksinya adalah dengan merusak DNA sel. Nah, jadi inilah, maaf saya ulang lebih sedikit, yang dari TKI, antibodi monoklonal dan inhibitor angiogenesis ini biasanya adalah obat-obat yang tertarget. Gitu ya. Jadi pengembangan obat sekarang itu lebih tertarget. Targetnya kemana sih? Kanker itu misalnya terjadi mutasi di mana kanker itu dia mengekspresikan lebih reseptor apa sehingga itulah yang menjadi targetnya. Gitu ya. Nah, kalau ini, obat-obat yang dialkylatnya jenis antimetabolik, antitumoral antibiotik atau alkaloid ini kurang lebih biasanya efek sampingnya adalah mielosupresi. Karena tadi ya tadi, mielosupresi itu kan, terkait dengan sumsum tulang gitu ya, di mana sumsum tulang ini kan selalu berproliferasi. Nah, obat-obat kanker ini seperti alkylating agent, antimetabolik, antitumoral antibiotik, dan TKI ini bisa, mengganggu gitu ya. Jadi mengganggu dari pembelahan atau replikasi dari sel atau produksi dari sel. Sehingga kan karena sum-sum tulang selalu berproliferasi sehingga dihambat. Padahal itu adalah sel normal sehingga bisa efek sampingnya adalah mielosupresi. Nah, tapi kalau mekanisme aksinya, kalau alkylating agent tadi adalah merusak DNA sel kanker. Tapi sayangnya tadi efek sampingnya tidak hanya DNA sel saja. Kemudian kalau antimetabolit, nah nanti akan mengganggu pembentukan DNA dan RNA. Kenapa kok bisa mengganggu pembentukan DNA dan RNA? Karena metabolit ini sebagai analog untuk sintesis DNA atau RNA seperti purin dan pirimidin yang nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian tumor antibiotik. Nah, ini biasanya dihasilkan oleh bakteri atau jamur. Mekanisme aksinya adalah berinterkalasi yang kemudian nanti bisa juga menginduksi adanya ROS gitu ya. Nah, ROS ini dia kan namanya juga reaktif oksidatif stres ya, yang dimana dia bisa nanti bertugas untuk membunuh dari sel kanker. Nah, kemudian ada alkaloid. Nah, kalau alkaloid ini mekanisme aksinya adalah pembentukan mikrotubul gitu ya. Mikrotubul kan ini diperlukan dalam telomerisasi. Nah, jadi dia bisa menghambat dari pembentukan mikrotubul sehingga nanti proses mitosis dari sel kanker itu akan terhambat. Jadi biasanya obat-obat alkaloid ini bertarget aksinya yaitu pada siklus selnya adalah fase M gitu ya, karena dari fase mitosis atau G2M. Jadi berdasarkan dari situ ke M. Nah, ini jadi perkembangan terbaru dengan cara meningkatkan sistem imun, kemudian atau tadi checkpoint inhibitor yang tadi kurang lebih dari TKI ya, dari tyrosine kinase inhibitor ataupun terapi sel besar. Terapi sel besar ini biasanya adalah menggunakan sel T yang dimodifikasi dari pasien. Ya, jadi karena tadi kanker dia antigen. Kemudian antigen tersebut akan mengenali dari sel T dan memberi informasi nih. Jadi antigen kanker berkaitan dengan sel T-nya, gitu. Kemudian memberitahu informasi, aku ini sel normal, aku bukan sel kanker. Jadi jangan bunuh aku, gitu ya. Nah, sehingga sel T-nya tadi tidak berfungsi. Sehingga yang diambilnya tadi darahnya dari pasien, kemudian dimodifikasi. Nah, darahnya tadi kemudian didiferensiasi menjadi sel T. Nah, kemudian ini nanti dimodifikasi agar tadi tidak mengenali antigen dari si tumornya tadi. Sehingga setelah dimodifikasi tadi, nanti masukkan kembali ke pasien. Nah, setelah tadi diberikan ke pasien lagi, harapannya sel T tadi yang sudah termodifikasi itu bisa menghancurkan dari sel kanker. Ya. Nah kita akan bahas satu persatu terkait ini adalah mekanisme asal alkylating agent.
namanya juga alkilasi, berarti dia pasti akan mengalkilasi. Mengakilasinya apa? Nanti dengan berkaitan dengan DNA sel. Nah, obat alkilating ini biasanya membentuk pitalan-pitalan gitu ya, dengan basa nitrogen DNA. Nah, terutama di sini adalah guanin dan adenin. Nah, kalau tadi obat diinterkalasi gitu ya, nah obat alkilating membentuk pitalan dengan basa nitrogen guanin ataupun adenin, otomatis menyebabkan tadi tentunya akan sisa. Jadi, yang ada di sekitarnya bisa sisa. Sehingga kalau ada struktur DNA nanti akan menghambat pertumbuhan dan pembelahan sel kanker sehingga mengakibatkan selnya nanti bisa mati. Nah ini prosesnya bisa di sini mekanisme ini. Nah jadi mekanisme aslinya adalah proses tadi aktivasi, namanya juga alkylating agent ya. Jadi mekanisme aslinya adalah mengaktivasi. Jadi tadi tubuh alkyl yang mereaktifkan obat. Jadi kita menulis alkylnya nanti bereaksi dengan atau berikatan ya dengan atom nitrogen basa DNA. Nah, jadi nanti kita tanya secara alam sehingga nanti bisa menyebabkan pembentukan sejak jadi membentuk sejak DNA dan alkyl sehingga adanya sejak DNA dengan itu menyebabkan adanya kerusakan dari the helix ke dan gitu ya. Yang kemudian nanti bisa menyebabkan terjadinya cross linking. Jadi ada dua DNA akilasi ya yang berdekatan kemudian nanti malah saling berinteraksi sehingga bisa menyebabkan cross linking. Sehingga obat-obat akilasi ini salah satu contohnya adalah disebabkan cross linking pada DNA sel. Sehingga tadi kalau misalnya terjadi kerusakan apa namanya proses kemudian struktur helix DNA-nya juga ganggu, kemudian tadi juga bereaksi dengan apa namanya basa ya, bereaksi dengan atom nitrogen basa dari DNA kanker sehingga nanti bisa menyebabkan kerusakan basa nitrogen. Ya. Nah, kalau tadi DNA-nya sudah rusak, apa yang terjadi? Jadi otomatis kan itu aplikasi yaitu DNA. Sehingga nanti akan merusak gitu ya. Jadi dari aplikasi DNA menghambat proses replikasi. Kemudian juga pasti mengganggu proses transkripsi gitu ya. Nah, transkripsi itu tentu pembuatan dan karena dari DNA. Otomatis kalau ya RNA-nya proses transkripsi akan lambat. Kemudian nanti bisa tadinya akan meningkatkan adalah akad proses sel yang terpendam. Jadi kalau misalnya sel mengalami kerusakan biasanya melalui dengan cara necrosis, apoptosis, atau lagi. Nah ini salah satu fungsi bisa menginduksi adanya apoptosis atau penyembuhan sel yang terpendam. Karena kemudian kan itu dia mengeluarkan dia mengeluarkan protein seperti asfas family ya, dan ataupun anti apoptotik seperti itu. Nah di sini sudah sering merampungkan ya. Contohnya di sini obat-obat alkylating agent, contohnya adalah skamit. Nah, fungsinya adalah pada dasar nitrogen, purin, guanin, dan ini. Dan nanti kalau sebenarnya ikatan dia sama ikatan lokalen gitu ya, alkilasi dari siklophosphonate kan berikatan dengan basa atau dengan adenin ataupun guanina yang kemudian nanti bisa menyebabkan obat tapi ini bisa menyebabkan cross linking antara intai sehingga yang terjadi apa nanti replikasi DNA-nya akan terhambat ya. Jadi gini, misal nanti kalau tujuan saya esai gitu ya, misalkan ya, ini kalian mencoba misalnya apa rekomendasi obat yang akan kalian berikan gitu ya. Nah nanti kalian menjawabnya oh obat misalnya contoh saya merekomendasikan obat amit. Nah nanti saya akan menanyakan juga bagaimana mekanisme aksinya dan stabilisasinya bagaimana prosesnya. Nah, jadi ya oke pas amit itu tadi dasar nitrogen, sendiri guanin adeni ada sel kanker jadi ya jadi nanti nggak ada sel kanker karena karakteristiknya baru bisa terjadi. Bisa mekanisme kok, bisa apa, buatkan tapi bisa deh. Cara apa misalkan selain kedua intai di sehingga tadi proses proses sehingga efeknya adalah
Jadi kalau kita kemudian kalau kita di terapi obat gitu ya, makan obat pasti kan jadi dijelaskan ya setelah pemberian terapi misalnya seperti ini itu seperti apa, ya. Oke, kita lanjutkan kembali yang kedua adalah antimetabolik. Nah, ini adalah mengandung dari sintesis asam nukleat. Ini saya katakan metabolik ini dia bekerja sebagai analognya dari basa sehingga analog sebenarnya tapi sebenarnya adalah menghambat atau mengganggu dari sintesis asam nukleat ini. Nah inilah jadi antimetabolit biasanya ada menghambat kembali saat normal dan dia adalah peniru molekul alami yaitu basa alami yang ada di dalam tubuh ya. Nah karena apa? Tadi analog karena analog sehingga nanti akan terlibat gitu ya dalam proses metabolisme dari sel sehingga tadi mengganggu proses keluarnya. Yang terjadi adalah menghambat sintesis DNA dan RNA. Otomatis apa kalau antimetabolit itu akan mengganggu produksi dari asam nukleat ya. Nah, bagaimana mekanisme aksinya? Nah, mekanisme aksinya ya. Pertama metabolit ini karena tadi menyerupai dengan alami seperti basa gangguan. Kemudian nanti masuk ke jalur metabolisme. Nah, jadi antimetabolit ini bisa menyamar sebagai kurin. Jadi ini bukan kurin puding ya, tapi kurin dari basa nitrogen. Nah, kurin itu kan contohnya adalah adenin dan guanin. Ataupun dia sebagai analognya pyrimidin atau pyrimidin dan sitosin. Nah, sehingga apa? Sehingga tadi kalau misalnya kembali, kemudian analognya tadi kemudian berintegrasi ke proses seluler gitu ya. Sehingga nanti akan mengganggu sintesis DNA dan RNA. Nah, ada nih tadi sintesis DNA RNA terganggu sehingga salah satu obatnya mekanisme obatnya dari antimetabolit juga menghambat dari enzim yang berperan terhadap proses sintesis DNA. Nah, contohnya di sini adalah dihidrofolat elintase dan timidilat sintase. Sehingga jadi target aksi dari antimetabolit. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kemudian kalau enzim otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi siklusnya pasti akan terganggu. Nah, ini yang tadi saya katakan, reseptor dan enzim yang berperan di sini ada dihidrofolase ya, atau kita sebut HFR. Nah, jadi nanti kalau saya menyebutkan DHFR itu adalah dihidrofolat reduktase. Nah, DHFR ini apa fungsinya? Fungsi DHFR itu adalah mengubah asam folat menjadi tetrahidrofolat. Di mana tetrahidrofolat ini berperan penting untuk processing apapun masih ada ini tadi penghambatan dari terus sehingga asam folat tidak jadi tetrahidrofolat gitu. Tetrahidrofolat ini kan dari DNA ya sehingga otomatis DNA-nya akan terganggu. Nah contohnya di sini adalah sintesis pada timidin. Kemudian yang kedua ada enzim yang namanya timidilat sintase. Nah timidilat sintase ini yang fungsinya adalah untuk pembentukan pembentukan zat dari zat. Jadi ini digunakan nanti untuk proses sintesis dari DNA. Sehingga kalau misalnya tadi ini sintasenya dihambat, otomatis produksi timidinnya juga akan terhambat. Nah, padahal timidin ini kan berperan sebagai nitrogen proses replikasi dari DNA. Kemudian ada produksi dari di sini ya. Nah, kalau nanti obat antimetabolik menghambat dari ribonukleorin, tapi apa akibatnya adalah mengurangi ketersediaan prekursor dari DNA. Sehingga tidak otomatis nanti kanker itu tidak akan direplikasi atau berproliferasi. Nah, kemudian terkait dengan efek misalnya nanti misal soal saya efeknya apa ya? Kurang lebih sifatnya semua obat kemoterapi adalah sitotoksisitas yaitu bisa dari sel kankernya. Jadi bisa menghambat gitu ya, menghambat pertumbuhan dari tumornya. Nah ini efek samping yang saya ceritakan dan dia nilai besar karena ternyata obat anti kanker itu bisa menghambat sel susun tulang di mana karena sel susun tulang ini kan selalu berproliferasi sehingga obat tersebut tidak mengenal yang penting kalau ada yang berproliferasi berlebihan kemudian dihambat atau diinterkalasi atau tadi diaktifasi tadi.
Nah, sehingga efek sampingnya adalah mulus. Nah, selain itu juga mungkin ya banyak ya kalau misalnya pasien kanker yang setelah diterapi, kemudian rambutnya rontok segala macam, nah itu karena apa? Karena terjadi follikel rambut sehingga menyebabkan alopecia. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, jadi klasifikasi dari metabolit karena tadi adalah anak dari beta hidrogen. Nah, analognya ini kita bagi nih, ada analog pirimidin, ada analog furin, dan ada analog folat. Yang kita bahas satu per satu. Berarti kalau analog pirimidin pasti akan menyerupai apa? Sitosin ataupun timinnya. Dan kalau analog furin nanti pasti menyerupai basa adenin ataupun guanin. Otomatis dua-duanya kalau dia tadi dikenali gitu ya, dikenali oleh DNA kanker, ya otomatis, maaf otomatis nantinya bisa menyebabkan adanya penghambatan pertumbuhan dari sel kanker. Nah kemudian juga, nah ini adalah analog analog pola tadi adalah menghambat enzim DHFR. DHFR itu ini berperan terhadap proses metabolisme dari folat gitu ya, karena tadi saya pernah untuk folat untuk proses sintesis DNA. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada analog pirimidin. Contohnya ada 50 uracil atau 5S. Ada kapesitabin, ada gemcitabin, dan ada citabin gitu ya. Jadi ini sama-sama dia adalah analog pirimidin. Nah, nah kapesitabin ini sebenarnya adalah prodrug oral dari 5FU sehingga harus di metabolisme atau diaktifkan di dalam tubuh. Gemcitabin ini adalah analog dari dunia tadi, dan citarabin adalah analog dari deoksiribin tadi. Nah, kita satu persatu di sini, contohnya ada 5FU ya, nah ini dia analog pirimidin tadi ya, yang nanti dia menyerupai dengan basa pirimidin sehingga nanti akan proses metabolisme dari sel kanker terutama dalam proses saja sintesis asam nukleat. Karena kan tadi apa namanya diserupai gitu ya analognya sehingga pasti akan terganggu. Nah, ini ya, jadi enzim yang ditargetkan oleh 5FU adalah timidinat sintase. Sintase ini berperan dalam konversi dari DMT menjadi DMT, gitu ya, timidinat tadi. Nah, di mana DMT peran adanya DNA sintesis atau otomatis kalau 5FU tadi menargetkan pada enzim timidinat sintase dan nanti akan menghambat DMT menjadi DMT sehingga otomatis nanti sintesis DNA akan terhambat. Iya, jadi mekanisme aksinya 5FU bukan N, kemudian nanti masuk membran sel dan ke sitoplasma dan nanti 5FU ini akan diaktifasi gitu ya, sudah aktifnya di dalam sel. Nah, kemudian 5FU ini akan karena dia sebagai analognya gitu ya, analog pirimidinnya, berarti otomatis akan dia bersaing secara kompetitif gitu ya dengan DUMP. Nah, tadi kan DUMP kan diubah oleh timidilat sintase ya, timidilat sintase untuk menjadi DPMP sehingga itu tadi bersaing itu untuk berikatan dengan timidilat sintasenya. Nah, di mana kita ketahui tadi DUMP ini adalah suatu prekusor dari tesis DNA sehingga nanti substrat yang penting dalam pembentukan basa pilin sehingga nanti kalau misalnya DMP tidak bisa dirubah menjadi DMP tadi ya. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya ya berarti nanti proses sintesis DNA ini pasti akan terganggu. Ini ya 5FU dengan enzim timidilat sintasenya tadi secara kompetitif dengan DUMP yang kemudian akan menghambat aktivitas dari timidilat sintase yang tadi merubah DUMP menjadi DTM sehingga tadi kekurangan timin gitu ya. Nah, sehingga apa tadi karena kekurangan timin otomatis akan mengganggu sintesis dari DNA. Sehingga tadi akan mengganggu proses replikasi. Nah, ini ya dari gambarannya. Jadi DUMP gitu ya nanti akan dirubah menjadi sintase menjadi DTMP di mana DTMP ini berperan terhadap proses DNA sintesis. Nah, nanti kita akan sedikit bahas ya terkait dengan DHFR tetrahidrofolate. Ini juga diperlukan ya tadi untuk pembentukan tetrahidrofolat di mana tetrahidrofolat ini digunakan untuk sintesis dari urinnya tadi. Oke, nanti di sini. Nah, efeknya otomatis kalau tadi ya kita balik lagi di sini adanya gangguan sintesis DNA atau replikasi DNA, otomatis nanti bisa mengakibatkan atau memicu transduksi signal apoptosis yaitu bisa melalui
mitokondria, pelepasan apa dari mitokondria dari sitokrom C, kemudian bisa juga melalui jalur FAS 3, 6 ataupun S9. Nah, kemudian di apoptosis jadi mengaktifasi dari signalnya kemudian bisa menyebabkan kematian sel terprogram. Nah, ini di sini sudah saya rangkumkan, jadi contohnya di 5FU tadi targetnya adalah pada enzim pinedylat sintase. Nah, kalau gemcitabine dan cytarabine di sini adalah pada DNA polimerase sel kanker. Di mana kita tahu ya DNA polimerase ini kan berfungsi untuk proses elongasi dari DNA. Otomatis kalau elongasi DNA-nya terganggu, ya udah berarti bisa menyebabkan kerusakan dari DNA. Ya jadi akibatnya apa? Akibatnya nanti adalah toksis atau membunuh dari sel kanker. Oke, nah kita selanjutnya yang kedua ya, yaitu antimetabolit analog purin. Nah, di sini contohnya adalah 6 mercaptopurin, ada azathioprine dan fludarabine. Nah, azathioprine ini adalah suatu produk dari 6-MT atau 6 mercaptopurin. Nah, sedangkan fludarabine ini adalah analog dari adenin. Ya, jadi nanti kalau misalnya soal tidak ganda gitu ya, jadi misalnya contohnya fludarabine ini adalah analognya siapa? Nah, berarti nanti disebutnya adalah analog dari adenin. Oke, nah ini mekanisme mercaptopurin. Jadi 6 MT kita sebutnya ya, mercaptopurin ini bisa menghambat dari sintesis purin gitu. Jadi dari sintesis de novo-nya dari purin. Nah, di mana kita ketahui purin ini adalah suatu komponen dasar dari nukleotida. Nah, nanti di target aksinya 6 MT ini harus dibagi menjadi 6 thioguanin nukleotida. Karena 6 thioguanin nukleotida ini adalah enzim yang nanti berperan dalam menghambat sintesis purin. Nah, ini enzim yang dimanfaatkan gitu ya oleh sel kanker adalah enzim HGTF, hidroxantin guanin fosforibosil transferase gitu ya. Jadi nanti kalau saya menyebutkan HGTF berarti dia adalah hidroxantin guanin fosforibosil transferase. Ini yang nanti akan dimanfaatkan. Kemudian nanti ada enzim yang akan dihambat oleh 6-MT gitu ya, adalah inosin monofosfat dehidrogenase atau dengan nah di sini ya mekanisme kerjanya 6-MT mercaptopurin dari masuk melalui membrana sel, kemudian nanti mengalami proses konversi gitu ya. Perubahan konversi ini tadinya karena memanfaatkan adalah HGPRT. Jadi 6-MT ini nanti oleh enzim HGPRT akan diubah gitu ya menjadi di sini adalah 6 tio 6 tioinosin monofosfat atau 6 MT gitu ya. Di mana 6 TIMP nanti selanjutnya akan dirubah menjadi 6 tioguanosin nukleotida. Jadi ini ya akan dirubah 6 tioguanosin nukleotida. Di sini guanosin nukleotida. Nah, kemudian 6 tioguanosin nukleotida di sini ya, itu adalah bentuk aktif dari MT. Jadi tadi 6 MT masuk ke dalam sel, kemudian dikonversi mengalami konversi oleh enzim HGTT menjadi 6 TIMP, di mana nanti 6 TIMP berubah menjadi 6 tioguanosin nukleotida. Jadi 6 tioguanosin nukleotida atau 6 TGNS ini adalah suatu bentuk aktif dari 6 MT atau 6 merpati. Nah, setelah itu tadi kan bentuknya di 6 TIMP di sini ya. Nah, kenapa di sini 6 TIMP tersebut nanti bertindak seperti inhibitor kompetitif yang kuat pada enzim IMP dia tadi inosin monofosfat hidrogenase. Nah, peranannya apa sih IMP2 ini? Nah, peranan IMP2 ini adalah satu enzim yang nanti akan mengubah IMP menjadi prekursornya yaitu nukleosida tadi T dan GTP. Terutama di sini adalah nukleotida dari guanina. Jadi GMP kan, dari guanina. Nah, sehingga kalau dia dihambat otomatis prekursor dari bahasa pembentukan sintesis ya, sintesis DNA pasti akan terganggu karena tadi tidak menghasilkan GMP ataupun GTP. Jadi produksi nukleotida guanin itu akan terhambat. Ya. Lalu kemudian tadi TIMP tadi akan dirubah menjadi 6 tioguanosin nukleotida di mana 6 tioguanosin nukleotida ini nanti akan berinkorporasi dalam rangkai DNA dan RNA yang akan disintesis. Nah, adanya inkorporasi atau masuk gitu ya
masuknya 6 TGMC ini akan menyebabkan adanya kerusakan struktural atau disfungsinya, gitu ya. Oke, nah ini mekanisme bagaimana 6 enzim berinterkooperasi dari 6 TGNF, 6 thioguanosin nukleotida akan mengganti basa purin yang normal dalam DNA atau RNA sel kanker. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya soal sel esai, kalian menyebutkan adalah mengganti basa purin normal dalam DNA ataupun RNA sel kanker. Gitu ya. Nah, adanya penggantian DNA bisa menyebabkan ya ada perubahan struktur DNA RNA, otomatis apa? Kalau DNA-nya strukturnya diubah, ya nanti replikasi DNA-nya pasti akan terganggu. Replikasi berhubungan dengan pembelahan sel. Atau bisa juga mengganggu dari proses transkripsi RNA, yaitu sintesis protein. Gitu ya. Sehingga sintesis protein yang diperlukan oleh kanker untuk tumbuh itu akan dihambat. Jadi protein tidak akan dihasilkan. Oke, sehingga akibatnya apa? Tadi kan sudah berinkorporasi, kemudian tadi sudah mengganggu dari perubahan struktur DNA RNA, reaksinya ataupun sintesisnya gitu ya, sintesis protein, sehingga akibatnya adalah sel kanker ini akan mengalami apoptosis atau kematian sel yang terdalam. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, ada enzim IMPDH tadi juga di sini inosin monofosfat yang fungsinya nanti akan berubah santan monofosfat menjadi guanosin monofosfat dan nanti terakhir diganti menjadi guanosin fosfat atau GTP-nya tadi ya. GTP ini kan tadi suatu sumber energi prekursor untuk produksi nukleotida guaninnya tadi. Sehingga terjadi apa ya kalau dia dihambat ya otomatis nanti akan terjadi kekurangan bahan baku guanosin karena tadi GTP sebagai sumber energi atau prekursornya dari guanosin tadi akan diganti atau dihambat. Nah ini yang tadi dimanfaatkan adalah HGPT. Nah ini jadi tadi efeknya adalah sitotoksida atau immunosupresi. Nah ini sudah saya rangkum di sini ya. Jadi azathioprine ini adalah suatu prodrugnya dari 6 merkaptopurin, di mana tadi mekanisme 6 itu adalah target aslinya pada GPRT karena untuk menghambat tadi jalur sintesis purin de novo-nya. Nah selain itu juga tadi akan menghambat dari enzim PDH-nya tadi. Oke, nah kemudian yang ketiga ini adalah analog folat. Contohnya di sini ada metotrexat, ada pemetrexat, dan ada trexat. Nah, di sini kalau metotrexat nanti akan menghambat dari dihidrofolat reduktasinya atau DHFR. Nah, kalau di sini TRET adalah menghambat dari enzim folatnya. Sedangkan raltitrexat adalah menghambat imidilat sintasenya. Kita bahas satu persatu di sini, yaitu mekanisme aksi dari metotrexat. Nah, jadi mekanisme aksi dari metotrexat ini adalah menghambat dari sintesis DNA dan RNA, menghentikan pertumbuhan sel. Ya, jadi tadi ini adalah suatu analog dari folat. Akhirnya mekanisme aksinya adalah dia menghambat enzim DHFR, di mana kita ketahui enzim ini berperan penting dalam proses sintesis DNA ataupun RNA. Nah, kemudian otomatis apa kalau tadi MTX akan menghambat DHFR, ya nanti akan mengganggu dari pembelahan sel yang aktif atau sel kanker. Ya. Nah ini mekanisme aksinya tadi karena MTX mirip strukturnya mirip dengan dihidrofolat di sini. Jadi berkompetitif atau bersaing untuk mengikat pada enzim DHFR tadi. Nah ini berkompetisi ya, kompetisi atau kompetitif. Dihidrofolat berkaitan dengan enzim DHFR. Sehingga akibatnya apa? Akan terjadi penghambatan penghambatan aktivitas dari DHFR. Sehingga tadi yang harusnya dirubah menjadi tetrahidrofolat gitu ya, tidak akan terjadi. Padahal tetrahidrofolat tadi berfungsi dalam proses sintesis dari DNA ataupun RNA. Ya, jadi aktivitasnya bisa menghambat enzim DHFR, produksi tetrahidrofolat berkurang, sehingga akibatnya apa? Kalau tetrahidrofolat berkurang, sintesis dari pirimidin akan terganggu. Padahal urin dan pirimidin kan tadi berfungsi ya untuk adanya replikasi dari DNA. Ya, jadi akibatnya kekurangan urin dan pirimidin dan nanti pertumbuhan sel akan terganggu. Dan itu kalau sudah terganggu bisa menyebabkan apoptosis. Efeknya juga adalah sitotoksisitas gitu ya. Jadi
Informasi ini berfungsi ketika nanti diberikan terapinya pada penyakit autoimun. Karena tadi autoimun kan eh, sistem imunnya kan dia apa namanya membunuh gitu ya, membunuh dari sel-sel yang sebenarnya sel normal gitu ya. Nah, tapi apa namanya sel ini karena dihambat sehingga nanti bisa mengurangi sel atau mengurangi dari inflamasi pada penyakit autoimun disease. Nah, ini efek sampingnya adalah tadi ya myelosupresi. Nah, dua, jadi MTX tadi adalah target aksinya menghambat enzim DFR tadi, sehingga akan mengurangi produksi tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat ini berfungsi untuk sintesis purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin ini disintesis ke. Oh, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita masuk ke obat yang kita tadi ada alkilasi, kemudian ada anti metabolit, yang ketiga adalah anti tumor antibiotik. Di mana anti tumor antibiotik ini merupakan ada golongan obat kemoterapi yang berasal dari bakteri ataupun jamur. Nah, obat ini memiliki kemampuan ini untuk merusak DNA dari sel kanker. Nah, ini nanti ini adalah menginduksi produksi dari KOS. Ini saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, jadi ini targetnya adalah pada DNA sel kanker ya, jadi langsung dia pada DNA-nya. Tapi kalau anti metabolit sebagai analognya, kalau tadi alternatif dia mengaktifasi basanya, kalau ini nanti akan bekerja langsung pada DNA, jadi berinterkalasi dengan DNA. Kalau tadi alternatif beralkilasi membentuk ikatan kovalen gitu ya dengan basanya, sedangkan apa namanya anti tumor antibiotik ini langsung bekerja langsung atau berinterkalasi dengan DNA kanker. Jadi tanpa melalui perantara ataupun reseptor. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme aslinya adalah tadi molekul obat menyisikan diri di antara basa nitrogen. Jadi menyisikan itu seperti dia interkalasi gitu ya pada untai DNA. Sehingga akibatnya apa? Menyebabkan adanya gangguan struktur dari DNA sehingga akan menghambat replikasinya dan mengakses transkripsi. Nah, selain itu tadi, selain tadi menyisipkan diri atau berinterkalasi dengan DNA, obat anti tumor antibiotik ini ternyata bisa membentuk radikal bebas, gitu ya. Bagaimana bisa membentuk radikal bebas, gitu ya? Nanti jadi dalam struktur obat antibiotik anti tumor itu nanti ada gugus, gitu ya, yang fungsinya adalah memproduksi radikal bebas. Di mana radikal bebas ini nanti akan bereaksi dengan DNA kanker sehingga menyebabkan kerusakan oksidatif. Sehingga tadi apa? Adalah kerusakan DNA secara langsung, ya. Nah, efek farmakologisnya ya semua adalah sitotoksik atau perusahaan DNA yang bisa menyebabkan apa? Nah, kalau di sini kasusnya adalah menyebabkan pada kematian sel yang terprogram, sehingga nekrosis itu karena adanya pecah gitu ya, mata bleeding. Oke, nah di sini ya penghambatan pertumbuhan tumor tadi ya toksik. Nah, contoh obatnya di sini yang pertama akan kita bahas adalah doxorubicin. Nah, kita ketahui di sini kita bisa lihat ya struktur dari doxorubicin. Ada yang namanya cincin antrasiklin. Nah, cincin antrasiklin ini nanti terperan dalam interkalasi dengan DNA. Akan mengisikan pada DNA kankernya. Nah, selain itu juga ada gugus glikosida di sini. Nah, glikosida di sini berperan penting dalam pengikatan dan transport dari obat, gitu ya. Jadi inilah yang nanti glikosida yang akan berperan terhadap adanya transportasi obat menuju ke target aktif. Nah, kemudian ada gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil yang saya katakan di sini ya, yang bisa menyebabkan atau berkontribusi pada efek sitotoksik dengan cara apa? Pembentukan radikal bebasnya tadi. Oke, kita akan jelaskan di sini satu-satu ya. Tadi ada terjadi kalasi ya. Jadi molekul doxorubicin yang pada cincin gelangnya tadi akan berikatan gitu ya, berinterkalasi dengan DNA melalui apa? Interaksi elektrostat. Kalau alkilatin tadi mengakilasi dan memiliki ikatan kovalen gitu ya, sedangkan molekul ini doxorubicin nanti akan berinteraksi secara elektrostat gitu ya. Yang kemudian nanti terjadi pengisipan diikat terus tadi di CCT atau berinterkalasi massa dari sel kankernya tadi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi nanti adanya pembentukan kompleks doxorubicin dengan DNA. Nah, instalasi itu bisa menghambat tadi
DNA polimerase, RNA polimerase yang dibutuhkan untuk proses sintesis ataupun replikasi dari DNA. Proses transkripsi RNA, gitu ya. Otomatis nantinya apa, kalau misalnya tadi replikasi hambat, transkripsi RNA hambat, otomatis proteinnya dan pembuangannya juga akan terhenti. Oh, nah selanjutnya tadi mekanismenya adalah berinterkalasi atau mengikat dan sedangkan selain itu tadi kan distribusi ini akan berikatan gitu ya, berikatan dengan kompleks topoisomerase 2 gitu ya. Karena kita ketahui ya, topoisomerase 2 ini berperan atau bertanggung jawab untuk memotong, meregangkan, dan menyambung kembali interaksi. Mungkin kalau misalkan untuk helix ya, jadi topoisomerase 2 ini nanti akan memotong, kemudian meregangkan, dan menyambung kembali. Ya, agar nanti menghindari pas portofolio gitu, karena dalam proses replikasi atau transkripsi biasanya terjadi kalau itu nanti bisa menyebabkan kerusakan ya, sehingga tadi ada enzim topoisomerase 2 yang fungsinya untuk memotong, menghilangkan dan menyambungkan kembali. Di sini nah berarti distribusi gitu ya, berikatan dengan kompleks topoisomerase 2 sehingga tadi akan menstabilkan kompleks pembelahan gitu ya, sehingga adanya stabilitas kompleks yang mencegah degresi dari DNA atau tadi bisa menyebabkan lebih dari karena apa tidak dipotong tidak didengar tidak ditebang ini sudah nanti DNA tetap terhenti sehingga melindungi integritas dari DNA. Nah selanjutnya nanti bisa melindungi dari itu. Nah, kemudian di sini tadi kan ada ada di reproduksi ada gugus migrasinya. Nah, gugus migrasi ini berperan terhadap pendidikan habitat. Nah, jadi di sini akan mengalami reduksi gitu ya oleh enzim seluler di sini. Enzim selulernya adalah seperti NADPH sitokrom plus 4, 5 reduktase sehingga nanti akan menghasilkan pembentukan semikuinan. Nah, semikuinan ini adalah suatu bebas yang tidak stabil. Nah, kemudian terjadi proses siklus redoks. Nah, redoks ya di sini reaksi oksigen dengan reaksi oksigen, jadi siklus redoksnya. Nah, nanti semikuinan ini nanti akan bereaksi dengan oksigen molekulernya, sehingga nanti akan menghasilkan radikal superoksidase gitu ya, dan hidrogen peroksidase atau kita sebut juga spesies oksidatif oksigen reaktif atau nah di sini sehingga apa akibatnya ya akibatnya nanti bisa menyebabkan kerusakan oksidatif dari DNA tersebut. Nah ini jadi ini tadi target dari distribution adalah sel yang mengalami pembelahan secara normal, kemudian ekspresi yang kanker yang mengoverekspresikan dari topoisomerase 2 karena fungsinya adalah yang alami sehingga otomatis akan menjadi dari struktur DNA. Nah efeknya apa sih di sel? Mungkin nanti mampu menghambat progresi sel dari fase gitu ke E. Jadi kan ada fase kayak tadi G0, G1, fase F sintesis yang mengalami jadi kromosom itu akan modifikasi. Kemudian tadi di fase gitu. Gitu ya, ini ada kromosom. Kemudian kalau ada yang kesalahan akan di repair. Ya, jadi target aksi dari dosis pada fase gitu. Dia jadi menghentikan tadi siklusnya ke fase di masa ini juga ternyata dokter bisa selain dari menghambat fase gitu juga menghambat fase M. Nah fase ini yang disebut adalah mitosis katastrof. Nah beberapa yang saya terdahulu gitu ya apa memprediksi istilahnya kan gitu ya adanya insiden atau kejadian reducing ini bisa menyebabkan mitosis katastrof. Nah, sehingga akibatnya terjadi penghentian siklus. Jadi mitos ini sebenarnya bisa menjadi parameter deteksi dari misalnya pengembangan obat. Jadi kalau misalnya kalian menjadi bagian riset and development yang mengembangkan suatu obat kanker, misalnya tadinya terus targetnya ada menyebabkan mitosis katastrof, jadi kerusakan dari proses mitosis itu.
ada beberapa senyawa yang kami teliti yaitu kurkumin, gitu ya. Kurkumin ini bisa menginduksi adanya proses mutasi katastrof. Nah, selain itu tadi ya efek sampingnya adalah terjadi resistensi. Nah, resistensi ini akibat adanya peningkatan ekspresi P-glukoproteinnya, gitu ya. Nah, ini beberapa yang saya menginduksi sel kanker dengan doxorubicin secara terus-menerus gitu ya. Sehingga kalau tadi diberikan secara terus akibatnya terjadi proses resisten. Dan saya apa sih yang menyebabkan resistensi itu? Dan ternyata menemukan bahwa PGP ini karena overekspresi jadi protein PGP ini apa namanya ekspresi gitu ya, ekspresi sehingga kalau misalnya PGP-nya tinggi, kita disuruh bikin akan gitu. Jadi obat yang tadinya misalnya tadi obat masuk ke dalam membran gitu ya, kemudian masuk ke dalam intraseluler. Nah, nanti oleh PGP obat intraseluler, karena tadi diservising kan fungsinya kan dia berinterkalasi dengan DNA kan ada di nukleus. Nah, dia belum ke nukleus sudah dikeluarkan. Jadi di intraseluler itu akan dikeluarkan oleh PGP membran. Nah, yang sebagai mengeluarkan atau mengeks obat dari intraseluler menuju ke ekstraseluler, sehingga kan tidak berfungsi ya, sehingga bukan dosis yang lebih besar. Nah, ini beberapa penelitian saya seperti hesperidin, kemudian kurkumin ataupun hesperetin. Nah, kemudian hesperetin ini adalah komponen dari citrusafamid ya, yang bisa menghambat dari ekspresi dari tubuh. Kemudian ini efektif karena diterapkan kombinasi dengan dextromethorphan tidak menyebabkan resistensian. Karena apa tadi PGP-nya tadi protein PGP yang bisa menyebabkan resistensi. Nah, ada dextromethorphan untuk nanti dan maaf ya ini sebenarnya ideanya kalau saya gambar-gambar dipaham ya cuma di sini seperti itu. Nah, kemudian efek sampingnya tadi saya nulis kan dextromethorphan adalah kardiotoksitas kenapa dextromethorphan ini bisa mengganggu adanya ada rantai transport elektron di sel glia gitu ya, sehingga bisa menyebabkan kekurangan energi sehingga nanti akan memiliki apoteosis pada sel-sel jantung atau kardiomiositnya. Dan kombinasinya bisa dengan siklo, transfusimat ataupun vaksin. Oke. Ini selanjutnya kan tadi distribusi, kita lanjutkan di sini dengan bioemisi ya. Bioemisi ini nanti diisolasi dari bakteri kita seperti tulis. Ini juga sama ya, jadi ada strukturnya di sini, ada kompleks glikoprid, maaf, glikopeptida kompleks, kemudian ini yang berperan nantinya terhadap interkalasi dengan DNA, kemudian nanti ada DNA binding domain. Nah, kalau ini nanti akan adalah pengikatan ya, pengikat DNA. Jadi nanti ini yang akan berikatan dengan DNA spesifik pada molekul kankernya. Nah, kemudian nanti di sini ada gugus pengkolat atau metal binding region di sini yang nanti dia berfungsi untuk mengikat ion logam seperti besi yang kemudian nanti mengaktifasi dari pembentukan radikal dan ROS tadi bisa menyebabkan kemudian dari sel. Nah, di sini ada gugus disaccharide region atau gugus karbohidrat yang dimana bisa meningkatkan peran dalam air beliau di sini. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, ya, jadi biomisin dia ada suatu molekul hidrofolik tidak menembus membran pasif. Jadi biomisin ini nanti masuk ke dalam intraseluler melalui proses endositosis atau yang dimediasi dengan reseptor atau di sini adalah transporter. Nah, kemudian di dalam sel nanti biomisin ini akan berikatan dengan logam transduksi terreduksi, terutama besi ferronya di sini ya. Nah, tadi kan sudah terreduksi dia biomisinnya sehingga nanti akan berikatan dengan Fe2-nya. Nah, kompleksnya nanti berikatan dengan oksigen dengan oksigen ini akan berikatan dengan O2 sehingga nanti di sini akan membentuk zat antara yang tidak stabil. Jadi biomisin FeI yang tadi berkaitan dengan oksigen ini adalah molekul yang tidak stabil. Karena nanti kompleks tersebut akan ditransport ke dalam nukleus melalui transporternya yaitu SLC22A12 itu HCP2. Ya.
Dan kemudian nanti terjadi apa, kan tadi udah masuk nih ke dalam nukleus, sehingga nanti akan menyebabkan adanya akumulasi di sitoplasma, sehingga nanti bisa menyebabkan, kerusakan ya, tertransformasi ke nukleus, sehingga nanti bisa menyebabkan kerusakan dari nukleusnya tadi. Nah ini ya, jadi mekanismenya tadi belum missing, tadi ada gugus, binding domainnya ya, gugus binding DNA-nya yang berinteraksi dengan DNA. Jadi belum missing ini nanti akan, berinteraksi ya, karena mempunyai afinitas yang kaya akan dasar guanin, sitosin atau GC dan guanidinnya. Sehingga tadi ada domain dipiazol di sini. Nah, domain dipiazol di sini nanti yang berperan ya, jadi nanti yang berperan terhadap adanya, peningkatan atau interkalasi menyisipkan, bleomycin ke dalam pasangan DNA-nya. Kemudian tadi terbentuk kompleks ya DNA dengan bleomycin, dengan, ion logam Fe yang kemudian membentuk kemudian nanti Fe ini nanti akan berikatan dengan oksigen, di mana nanti bisa membentuk spesies yang reaktif. Nah, spesies reaktif inilah yang nanti akan merusak dari DNA. Nah, ini ya kita balik tadi, terjadi pembentukan radikal bebas karena ada yang kompleks bleomycin dengan Fe, yang berhasilnya tadi ya oksigen molekulernya O2 sehingga akan menghasilkan kompleks bleomycin Fe3OO. Ini yang adalah sangat reaktif. Nah, kompleks tersebut nanti akan mengalami pemudahan gitu ya, menghasilkan radikal oksidatif dan bleomycin Fe3OH. Nah, di mana tadi yang melalui reaksi Fenton dari kompleks bleomycin Fe3 dapat mengubah menjadi peroks atau H2O2. H2O2 ini nanti akan diubah menjadi radikal hidroksil. Ya, OH titik yang radikal yang sangat reaktif dan nanti bisa merusak dari sel DNA-nya. Nah, jadi mekanismenya tadi radikal bebas yang dihasilkan oleh kompleks Fe, bleomycin Fe, nanti akan berikatan pada atom hidrogen 4 dari gula deoksiribosa pada backbone DNA sel kankernya. Nah, setelah itu karena tadi terjadi ada radikal bebas, kemudian dari atom hidrogen pada C4-nya, sehingga nanti akan radikal ini bereaksi dengan oksigen ya, membentuk 4 oksi radikal yang tidak stabil. Nah, ini bisa menyebabkan akibatnya putusnya rantai DNA tunggal. Jadi menjadi single strand break. Padahal kalau DNA kan double strand break ya, sehingga tadi merusak dan memutus dengan single strand break. Sehingga nanti terjadi kerusakan oksidatif pada dasarnya. Nah, efek tadi bleomycin sama ya, kalau dari doxorubicin pada fase G2 dan fase yang bisa menimbulkan mitotic castrop. Nah, ini jadi kalau untuk bleomycin bisa menyebabkan penghentian pada G2M tadi. Selain itu bleomycin mampu mengaktifasi checkpoint. Nah, kalau di antara G1, G2 gitu ya, G1S, G2N itu kan ada check. Nah, ini bleomycin ini selain tadi menghentikan pada fase siklus G2M, bleomycin ini juga mengaktifasi dari protein poin yaitu ATM dan AR. Yang selanjutnya nanti akan mengaktifasi dari P53 dan CHK12. Di mana kita tahu ya P53 ini kan salah satu yang juga terhadap proses atau penghentian dari progresi siklus selnya. Sehingga apa yang terjadi nanti akan menjadi atom proses sel itu juga bisa mengindikasikan seluler gitu ya. Jadi di mana sel itu berhenti membelah. Oke. Nah, ini resistensi salah satunya ya resistensi bleomycin itu kan ada ekspresi dari pompa eflaksi. Oke, butuhnya tadi yang saya sebutkan. Yang ketiga di sini adalah mekanisme aksi dari mitomycin. Nah, kalau mitomycin ini nanti mekanismenya dengan cara pembentukan ikatan silang ataupun cross gitu ya. Jadi di ini ada cincin aziradin di sini yang kemudian nanti akan bertanggung jawab terhadap pembentukan ikatan silang dari DNA. Dan nanti yang akan mengakumulasi dari basa guaninnya gitu ya. Nah, selain itu nanti ada busquinone di sini yang bertanggung jawab terhadap adanya sifat redox dari ini gitu ya. Jadi ini berperan terhadap aktivasi dari obat. Nah, selain itu ada struktur planar di sini yang nanti akan berinterkalasi dengan DNA-nya. Oke, nah ini yang jadi aktivasinya mitomycin masuk ke dalam sel tumor melalui difosfatase. Kemudian nanti ada enzim reduktase yang akan mengkatalisis gugus kuinan ya. Gugus kuinan di sini berperan terhadap adanya aktivasi dari suatu obat. Sehingga nanti terbentuk dari metabolit aktifnya, yang elektrofilik
reaktif yang nanti akan berinstalasi dengan DNA-nya pada gugus struktur plak dari mitomisina. Nah, jadi dengan adanya interkalasi, tadi kan sudah ya dirubah menjadi elektrofilik gitu kan. Kemudian nanti bagian gugus planornya nanti mengenali gitu ya, mengenali sequence spesifik pada DNA yaitu 5 CPZ CPG 3 ya. Nah, kemudian di cincin asidin tadi akan membuka dan mengalterasi posisi N2 guanin tadi. Sehingga nanti akan terjadi pembentukan ikatan silangnya gitu pada untai DNA-nya. Gitu ya. Jadi dia terbentuk ikatan kovalen antara guanin pada untai yang berlawanan. Sehingga akan menghasilkan struktur DNA yang normal ya. Nah, adanya tadi struktur DNA yang normal akan menyebabkan adanya penghambatan replikasi DNA. Karena adanya blokade helikase di sini, jadi helikase ini akan ikatan silang yang akan mencegah pemisahan dari DNA-nya. Jadi helikase tidak di DNA. Kemudian jadi juga salping garpu replikasi ya, di mana kompleks replikasi nanti akan terhenti pada titik ikatan silangnya. Dan nanti bisa menyebabkan aktivasi dari checkpoint. Nah, kemudian di sini ya berarti apa? Tadi ya, sehingga tadi kan replikasinya akan dihambat ya. Sehingga kalau replikasi dihambat akan menyebabkan adanya produksi DNA, gitu ya. Melalui apa? Fosforilasi dari H2 tadi itu. Nah, kemudian tadi bisa mengaktifasi P53 yang kaitannya dengan mikroapoptosis. Oke, nah selain itu tadi kalau di sini kan P53 akan menginduksi dari gen proapoptosis, dan itu juga nanti ada memicu kaskade protein tadi. Dengan cara apa? Pelepasan sitokom C, kemudian membentuk apoptosom dengan apaflan, yang kemudian menyebabkan formasi dari D. Kemudian ini keempat ya, golongan obat yang keempat adalah vinca alkaloid. Nah, kalau vinca alkaloid tadi spesifiknya ya adalah menghambat pembentukan mikrotubulus. Nah, di mana mikrotubulus adalah suatu struktur penting dalam pembelahan sel. Jadi yang berfungsi dalam pembelahan sel. Nah, jadi ini ya, jadi vinca alkaloid nanti akan berikatan dengan bulinnya. Nah, biasanya beta tuh sehingga nanti akan mencegah tubulin ini bergabung membentuk mikrotubulus. Padahal mikrotubulus ini tadi ya diperlukan dalam pembelahan sehingga akibatnya apa? Akibatnya nanti pembentukan gelondong mitosis akan terhambat karena tadi apa? Tidak terbentuk nih mikrotubulusnya, ya, otomatis gelondong mitosisnya akan tidak terbentuk ataupun nah, adanya tadi pemisahan kromosom yang terganggu gitu ya. Jadi karena adanya glucomitosisnya itu sehingga nanti pemisahan kromosomnya akan terganggu sehingga nanti akan menghentikan fase mitosis. Sehingga tadi obat-obat vinca alkaloid tadi target aksi pada siklusnya ada fase M gitu ya karena terhenti pada fase mitosisnya. Nah contohnya alkaloid itu ada vincristine dan vinblastine. Ya, nah, vincristine sama ya, jadi tadi menghambat pembentukan dari mikrotubulusnya. Jadi tadi vincristine akan berdekatan pada subunit beta tubulin gitu ya. Jadi subunit beta tubulin ini adalah suatu protein pembentuk mikrotubulus. Akibatnya apa? Jadi akibatnya nanti polimerisasinya akan terhambat gitu ya. Jadi karena ada ikatan vincristine dengan beta tubulin subunit beta tubulin ini sehingga akan mengganggu pembentukan mikrotubulus atau polimerisasinya tadi. Sehingga akibatnya akan menghambat pembentukan dari gelondong mitosis. Nah, kalau tadi gelondongnya terhambat, ya akibatnya apa? Pemisahan kromosom akan terhambat karena pada fase mitosis itu kan nanti harusnya terjadi pemisahan gitu ya. Nah, tapi ini dihambat nih sehingga apa? Sehingga menyebabkan tadi pembelahan sel akan terhenti gitu ya. Jadi targetnya di siklus sel ada fase MIP-M atau fase MIP. Nah, di sini efek farmakologisnya adalah sitotoksik ya, yaitu membunuh sel kanker, kemudian ini efek sampingnya immunosuppressing. Oke, di apa tadi yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita ke TKI ya. TKI di sini adalah inhibitor tyrosine kinase inhibitor. Sehingga aktivitasnya ya jelas tadi ya, adalah menghambat aktivitas enzim tirosinnya tadi.
Nah, enzim tirosin ini kan berfungsi ya untuk memproses gugus fosfat dari molekul ATP ke asam amino tirosin sehingga terjadi proses fosforilasi tirosin. Mungkin di bioma sudah diajari ya, jadi protein kalau teraktivasi ya, itu dengan cara fosforilasi. Kalau sudah terfosforilasi, nanti protein akan menginduksi dari protein downstream signalnya, jadi downstream signalnya akan terfosforilasi dan aktif. Nah, kemudian sama nanti tadi proteinnya aktif nih yang D, kemudian nanti akan memfosforilat protein C sehingga nanti protein C akan aktif. Nah itu kenapa terjadinya, mungkin di biologi molekuler sudah diajarkan terjadinya adanya transduksi signal gitu ya. Kalau suatu ligan berkaitan dengan reseptor pasti nanti akan menghasilkan menginduksi adanya transduksi signal, salah satunya kalau di kanker, jadi bisa menyebabkan proliferasi bilang, ya. Nah, jadi ini targetnya adalah menghambat tirosin kinase inhibitor karena apa? Jadi dihambat agar tadi proliferasi sel kankernya akan dihambat. Jadi tidak aktifasi dari transduksi signalnya, ya. Oke, jadi ini targetnya pada terhadap pertumbuhan sel. Kemudian tadi ini ya mekanisme aksinya, jadi nanti TKI ini akan berikatan pada situs aktif pada tirosin kinase sehingga akan mencegah proses fosforilasi di mana kita tahu ya fosforilasi tadi kan untuk mengaktifkan transduksi di bawahnya. Jadi dari upstream signal menuju ke downstream signal gitu ya. Nah, sehingga apa tadi terganggu kan jalur signalnya, jadi transduksi signalnya kan terganggu sehingga nanti berefek pada kematian dari sel pada karena tadi salah satunya ya transduksi signal itu akan mengakhiri proliferasi sel. Otomatis kalau dia dihambat, tirosin kinasenya dihambat, transduksi signalnya akan terhambat sehingga proliferasi pun tidak akan terjadi. Nah, ini juga macam ada reseptor tirosin kinase dan non reseptor tirosin kinase. Nah, nanti kita akan bahas ada EGFR dan HER2 dan BCR-ABL. Ini paling penting ya mekanismenya. Jadi untuk reseptor tirosin kinase, jadi mekanisme menerima signal dari luar. Jadi suatu ligan ya, karena reseptor tirosin itu adalah transmembran. Jadi mendapatkan signal atau ligan dari luar, kemudian nanti bisa mengaktifasi. Jadi adanya pengikatan tadi ya, pengikatan ligan reseptornya. Contoh misalnya EGF gitu ya, berkaitan dengan EGFR. Jadi EGF ini kan adalah suatu signal atau suatu ligannya yang nanti akan berikatan pada EGFR sehingga nanti bisa menyebabkan prosesnya dimerisasi atau penggabungan dua reseptor tirosin kinase. Jadi yang awal merisasi gitu ya. Nah, itu adalah yang tirosin kinase. Sehingga nanti kalau terjadi proses dimerisasi, kemudian akan mengaktifasi jalur fosforilasi, akan mengaktifasi transduksi signal dengan fosfor. Kalau tirosin kinase dan reseptor itu adalah yang terletak dalam sitoplasma. Nah, sama sebagai anti tumor atau sitotoksik, kemudian juga bisa sis, dan selain itu juga ternyata obat-obat TKI ini bisa menghambat angiogenesis. TKI ini menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru dengan cara menghambat pembentukan ligan dari apa namanya pembentukan pembuluh darah baru. Jadi kan pembuluh darah baru itu bisa diinduksi karena ada VEGF gitu ya yang berinteraksi dengan VEGFR dikatakan gitu ya sehingga nanti kan mengaktifkan transduksi signal di bawah jadi upstream menjadi di downstream sehingga nanti bisa menyebabkan adanya pembentukan pembuluh darah baru. Nah, obat tirosinase tadi yang dihambat tadi. Jadi obat-obat tirosinase tadi dengan menghambat adanya faktor pertumbuhan darah baru yaitu tadi faktor dari adalah karena kondisi HIF. Nanti kalau misalnya soal saya esai gitu ya, misalnya ditanya mekanisme aksi imatinib adalah gitu ya, atau misalnya obat kanker yang menghambat protein fusi BCR-ABL adalah imatinib. Karena ini adalah spesifik ya. Jadi tirosin kinase ini kita akan membahas tiga golongan obat ini tirosin inhibitor kinase, antibodi monoklonal dan angiogenesis inhibitor itu adalah spesifik gitu ya. Jadi imatinib ini adalah mekanisme aksinya adalah menghambat dari protein fusi dari BCR ABL. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada erotinib dan kefir ini tertarget pada EGFR yang mengalami mutasi.
Dia mekanisme secara garis besarnya, tapi nanti akan saya jelaskan, perlahan-lahan. Di sini imatinib, tadi ya target aksinya pada fusi pada BCR-ABL tirosin T yang tadi. Sehingga apa akibatnya? Menghambat proliferasi sel dan menimbulkan apoptosis. Nah, kalau elotinib dan gefitinib ini adalah targetnya pada EGFR, ya growth factor receptor, gitu ya. Ini apa tadi? Menghambat pertumbuhan dari tumor dan menimbulkan apoptosis. Kenapa? Ya tadi, dia elotinib ini akan berkompetitif gitu ya dengan EGF-nya. Jadi ada EGFR nih, ada reseptornya, kemudian elotinib akan kompetitif dengan EGF-nya. Karena EGF-nya tadi kan dia aktor kan, jadi bisa menyebabkan tadi proliferasi, sehingga tadi elotinib ini akan menghambat gitu ya pada situs aktif dari EGFR-nya. Oke, kita akan bahas di sini imatinib ya. Jadi tadi adalah menargetkan pada fusi protein pada BCR-ABL. Nah, BCR-ABL ini biasanya menyebabkan penyakit CML ya, kronik myeloid leukemia. Nah, mekanisme aksinya, jadi misal di sini kan yang normalnya ya, jadi BCR-ABL akan ada ATP di sini, substrat ya, suatu substrat yang nanti akan mengaktifasi dari ATP, terjadi fosforilasi sehingga nanti bisa menyebabkan si ML ya, atau gambarannya di sini. Jadi BCR-ABL enzimnya, kemudian ada substrat ya, yang kemudian nanti berkaitan dengan ATP-nya, sehingga nanti bisa menjadi si ML. Nah, kalau imatinib ini nanti akan bereaksinya bukan pada substratnya di sini ya, bukan pada banding substratnya, tapi pada ATP bandingnya, gitu ya. Jadi tadi dikatakan adalah fusi, ya, fusi dengan BCR ABL, sehingga otomatis apa akan mengeblok jalur signalnya sehingga bisa mengindukasi apoptosis. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada gefitinib, tadi adalah mutasi, jadi targetnya adalah mutasi pada EGFR. Jadi kan beberapa kanker yang spesifik kan sudah mutasi ya, misalnya pada pada bahasa mana. Nah, ini salah satu adalah mutasi EGFR. Jadi EGFR-nya sudah mengalami mutasi. Nah, mekanisme aslinya adalah gefitinib ini akan mengikat secara spesifik pada aktif dari reseptor EGFR. Jadi sama ya tadi pada situs aktifnya di ekstraseluler, kemudian nanti gefitinib ini gefitinib ini pada bagian ekstraseluler, gitu ya. Jadi bagian aktif dari reseptor EGFR sehingga akan menghambat aktivasi dari enzim tirosin kinase akan mengurus apoptosis. Nah, ini gambarannya ya. Jadi tadi kalau EGF tadi kan berikat kan arahnya kan tunggal di sini ya. Kalau sudah tadi ada EGF kan terjadi dimerisasi, kemudian tadi mengaktifasi jalur fosforilasi, yang selanjutnya ini adalah terjadi proliferasi sel yang berlebihan. Nah, ini gefitinib ini tadi akan berinteraksi kompetitif pada bagian situs aktifnya dari EGFR-nya tadi, sehingga tadi ikatan ATP-nya akan terganggu ya karena dia bersaing kompetitif dengan ATP-nya, sehingga otomatis akibatnya ya upstream sehingga terhadap proliferasi sel kanker itu akan dihambat. Nah, ini perbandingannya antara gefitinib, elotinib, dan osimertinib. Nah, jadi nanti kalau misalnya bilang ganda, kemudian misalnya sebutkan obat yang memiliki target aksi pada EGFR yang mutasi pada T9M, berarti nanti jawabannya adalah osimertinib. Oke, kemudian ini terapi yang spesifik lagi yang kedua adalah terapi antibodi monoklonal di sini ya. Jadi ini saya katakan ya di sini kenapa kok dia terapi antibodi monoklonal, karena antibodi ini dia dirancang nih khusus untuk mengenali dan menempel antigen tertentu pada sel kanker. Jadi sel kanker itu mengekspresikan suatu antigen. Nah, antigen ini yang biasanya digunakan untuk menipu dari selnya tadi. Sehingga tadinya monoklonal antibodi ini tugasnya adalah menempelkan ke antigen dari tumornya, sehingga nanti sel T-nya itu tidak tipu lagi, gitu ya. Jadi ini sebenarnya tumor ini adalah dari tumor ini antigen ini adalah sebagai tipu gitu ya dari sel T untuk tidak membunuh dari sel kankernya. Ya, jadi tadi obatnya targetnya salah satunya adalah dengan menempel pada antigennya, sehingga kalau dia tertempel gitu misalnya tadi kan si penipunya itu akan ditutupi ya, otomatis misalnya tadi sel T-nya ada polisi gitu ya, polisinya nanti akan menyerang dari sel kanker gitu ya. Oke. Nah, ini ya, jadi gambarannya di sini yang perlu saya ingatkan, jadi
di antibodi monoklonal itu ada dua bagian, ada F dan FC ya. FAB adalah fragmen antigen binding dan FC ini adalah fragmen kristallisadol di sini. Nah, mekanisme aksi dari antibodi monoklonal itu bisa menjadi 4 ya, yaitu dengan direct effect, yaitu langsung berikatan dengan reseptornya. Jadi ini sel tumor ya. Jadi antibodi ini pada bagian F akan berikatan dengan reseptornya. Kemudian yang kedua adalah dengan antibodi dependent cellular fagositosis atau ADCP. Fagositosis ya, fagosit. Nah, fagosit ini biasanya sel efektornya adalah makrofag. Nah, di sini ya, jadi ada sel antibodi gitu ya, akan berkaitan dengan mengenali sel tadi karena antigennya spesifik ya. Jadi ini kan tumor yang agak ungu biru ini di sini ini adalah antigen. Antigen ini akan dikenali oleh anti. Nah, kemudian tadi kan antibodi ada bagian FC-nya ya. Nah, bagian FC ini nanti akan berikatan pada reseptor FC gamma gitu ya. Dua di sini ya, gamma 2 pada sel makrofagsinya nanti bisa memicu memfagosit dari sel kankernya. Itu yang dua ADCP dengan cara fagosit. Kemudian ada yang dependent cytotoxic atau CDC. Jadi nanti setelah sel kanker tadi mengekspresikan antigen, antibodi mengenali, kemudian nanti itu perubahan komponen dari menjadi C1T. Nah, C1T ini nanti akan mengaktifasi dari MAC. Sel kanker radikal ya. Dan kemudian MAC nanti akan membuat pori-pori di sel tumor sehingga sel tumor itu nanti akan lysis. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ADCC, yaitu antibodi cellular cytotoxic di sini ya. Jadi antibodi monoklonal sudah berkaitan dengan antigen, kemudian nanti bagian FC dari antibodi akan mengenali FC gamma 3 pada efektor selnya adalah natural killer. Nah, ini tugasnya adalah membunuh juga dari kanker. Jadi semua sebenarnya membunuh kanker ya, tapi dengan mekanisme berbeda. Nah, kalau killer ini nanti akan melepaskan satu protein ya, perforin dan granzin. Nah, perforin ini nanti akan membuka pori-pori dari sel tumornya yang kemudian GB nanti akan menghancurkan dari sel tumor ini. Nah, ini akan kita bahas satu persatu di sini ya biar kelihatan ya. Jadi tadi ada ADCC, jadi yang dimediasi dari toksik. Nah, dimediasi dari sitotoksik tapi berkaitannya dengan antibodi dia berkaitan dengan oleh sel NK tadi ya. Nah, jadi antibodi mengenal seperti kanker, kemudian sel pembunuhnya akan mengenali FCD antibodi. Nah, kemudian tadi ya dari FC antibodi tadi akan berkaitan dengan FC R3A pada sel NK, gitu ya. Nah, kemudian apa ya? Kemudian nanti sel NK tadi sudah berkaitan ya antara antibodi. Kan tadi kanker, antibodi dan sel NK, kemudian nanti sel NK ini akan melepaskan granul protein seperti perforin dan granzin B. Nah, tadi ya perforin akan membentuk pori-pori pada saluran yang kemudian granzin B nanti akan memasuki sel kanker melalui pori-pori dan akan memicu fragmentasi dari DNA sehingga menyebabkan apoptosis. Nah, kemudian tadi ya yang ini adalah CDC. Nah, kalau CDC kan kompleks dependent cytotoxic yang tadi saya katakan dia dengan setelah tadi kompleks antibodi antigen akan mengaktifasi dari kaskade komplement yaitu pengikatan dengan C1Q gitu ya. C1Q ini nanti akan mengaktifasi pembentukan pori atau MAC gitu ya, membran attack kompleks gitu ya. Membran attack kompleks ini dengan cara tadi membuka atau membuat pori-pori tadi sel kankernya akan pecah ataupun lysis. Nah, kemudian selanjutnya yang ADCP di sini gitu ya, ADCP di sini. Nah, biasanya tadi di sini ADCP kan kaitannya dengan fagosit. Fagosit itu sel yang berperan adalah sel makrofagnya di sini. Jadi tadi ya antibodi di sini berikatan ya dengan Nah, ini kan sel targetnya sel kankernya ya, mengekspresikan antigen, kemudian antibodi mengenali, kemudian bagian FC antibodi akan berikatan pada FC gamma R pada makrofag sel yang kemudian nanti setelah dikenali gitu ya, setelah dikenali nanti akan terjadi terjadi fagositosis. Dalam proses fagosis inilah nanti ada ada fagosom gitu ya. Fagosom ini nanti akan mencerna dan menghancurkan sel kanker. Sudah saya ringkaskan ya, jadi ada 4 mekanisme dari antibodi monoklonal. Oke, nah kita langsung ke contoh obatnya saja. Di sini ada rituximab. Nah, nanti jadi rituximab ini ya, perlu kalian ingat adalah menargetkan pada protein CD20 pada sel B. Nanti kalau bisa, dan saya tidak
misalnya soal saya selesai gitu ya. Jadi bagaimana mekanisme aksi miriptusimab? Yaitu tadi adalah dengan cara target aksinya pada protein CD10 pada sel B. Bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya adalah secara di sini adalah secara ada 2 ya, secara CDC dan isi gitu ya. Kalau CDC kan komplement tadi ya, jadi rituximab ini akan berdekatan pada CD20 pada permukaan sel, yang kemudian nanti mengaktifasi komplement ya, jadi aktivasi kompleks rituximab dan CD20 di mana nanti akan mengaktifasi dari MAP gitu ya. Nah, MAP ini akan membentuk terbentukan pori-pori sehingga sel B-nya akan pecah. Ya, jadi memicu dari MAP-nya membran attack kompleks sehingga tadi membentuk pori-pori. Nah, kemudian ada yang ADCC. Nah, ADCC ini kaitannya ya dengan sitotoksik juga di sini, jadi kaitannya dengan sel NK. Gitu ya. Simap ini akan berikatan pada sel B, kemudian nanti akan dikenali oleh sel NK tadi. Jadi ya tadi pakai kompleks ya Pak, berikatan NK-nya yaitu pada FC gamma 3R. Nah, sehingga nanti bisa menyebabkan pelepasan zat sitotoksik. Sehingga bisa menyebabkan apoptosis. Nah, itu yang tadi adalah rituximab ya pada CD20 pada sel B. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah trastuzumab. Nah, trastuzumab ini menempatkan pada reseptor HER2 pada permukaan sel kanker. Nah, sekarang ciri-ciri dari kanker payudara salah satunya adalah overekspresi dari HER2. Nah, trastuzumab yang nanti akan berikatan gitu ya pada HER2-nya sehingga akan menghentikan dari proliferasi sel. Nah, jadi kita tahu nih reseptor HER2 ini kalau misalnya dia aktivasi, nanti akan mengaktifkan transduksi signalnya yang kemudian nanti akan menyebabkan adanya proliferasi sel kanker. Sehingga trastuzumab ini adalah mekanismenya tadi berikatan dengan reseptor HER2-nya yang kemudian akan menghambat dari proliferasi sel kanker. Jadi ya, mekanismenya seperti ini. Nah, mekanismenya bisa dengan ACDC gitu ya. Dan ini hesperidin ya. Jadi hesperidin atau trastuzumab akan berfungsi dengan ligannya gitu ya, dengan ligan dari HER2 reseptornya. Sehingga apa? Kalau misalnya tadi reseptornya berikatan sehingga proses dimerisasi tidak akan terjadi. Kalau misalnya tadi ligan berikatan gitu ya, berikatan dengan reseptornya sehingga nanti terjadi proses dimerisasi dari HER2 sehingga nanti kalau adanya proses dimerisasi terjadi fotosinkinase di sini yang kemudian nanti akan mengaktifkan transduksi signal gitu ya, yang bisa menyebabkan nanti adalah proliferatif. Otomatis kalau HER2-nya Herceptin gitu ya atau trastuzumab akan berikatan pada HER2-nya di sini sehingga akan menyebabkan apa? Menyebabkan nanti transduksi signalnya tidak akan aktif sehingga tidak akan menyebabkan pulsi sel. Nah, ini ya gambarannya di sini trastuzumab tadi kan dia sebagai ADCC, nah dia bisa berikatan dengan sel A sel di sini. Nah, ini ya HER2 kemudian mengenali dari tumornya yang kemudian antibodi antibodi ini gitu ya, antibodi ini dari antigen tumornya, kemudian nanti oleh Fc gamma R3 akan berikatan dengan bagian Fc antibodi yang kemudian tadi memicu ya dari sel NK, kemudian NK tadi akan melepaskan perforin dan granzin B-nya, ya. Nah, ternyata tuh. Oke. Nah, ini ya selanjutnya yang ketiga adalah cetuximab. Nah, kalau tadi trastuzumab atau Herceptin itu ada di reseptor HER2, sedangkan cetuximab ini menargetkan pada reseptor EGFR gitu ya. Nah, ini kalau tadi yang itu pada mutasi EGFR, sedangkan cetuximab ini mekanisme aksinya adalah yang pada overekspresi FR. Jadi targetnya pada EGFR. Di sini ya, jadi cetuximab tadi akan berinteraksi dengan spesifik di domain ekstraseluler ERB1 di sini pada permukaan sel kanker. Sehingga tadi adanya peningkatan sehingga kan mencegah ya. Jadi kalau tadi cetuximab berikatan seluler ya di ekstraselulernya seperti Herceptin kali ini berarti ya di EGFR-nya atau RBB1-nya, kemudian otomatis tadi ligan pertumbuhannya di sini ada IGF-nya akan tidak akan berikatan sehingga nanti proses inhibisi proses dimerisasi akan terhambat sehingga aktivasi tirasi juga akan terhambat sehingga nanti akan menginduksi apoptosis. Hanya dari sel itu juga cetuximab bisa menghambat dari pembentukan darah baru. Dengan cara apa? Dia menghambat dari KIF1 alfanya. Nah,
VEGF1 alfa ini yang bertanggung jawab untuk proses transkripsi gen dari VEGF. Otomatis kalau HIF-nya ini akan dilambat, ya VEGF-nya tidak ada ligan VEGF yang menempel pada VEGFR, ya. Oke, nah kemudian selanjutnya di sini adalah nivolumab. Nah, nivolumab di sini kerjanya adalah ini pada rem pada sistem imun, gitu ya. Kenapa kok bisa disebut rem sistem imun? Karena nanti yang akan mengembalikan sel T untuk membunuh dari kanker darah. Nah, jadinya target aksi nivolumab itu pada protein PD-1. Nah, kita akan langsung ke gambarnya aja biar di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini kan ada sel T. Di sini ada sel cancer di sini ya. Nah, sel cancer ini saya katakan dia tuh sangat cerdas. Jadi bisa mengekspresikan suatu ligan yang nanti akan menempel pada sel T-nya. Ya, jadi sel tumor itu mengekspresikan suatu ligan namanya PDL1. Di mana PDL1 ini akan berinteraksi dengan PD-1 reseptor di sini, gitu ya, pada T sel. Jadi yang dimiliki PDL1 itu adalah tumor ya, dan kemudian PD-1 ini yang memiliki adalah sel. Nah, di mana kalau ligan berinteraksi dengan PD-1, nanti akan membentuk kompleksnya PCR dengan MHC sehingga mengenali aku ini bukan musuhmu, gitu ya. Aku ini sel normal, jadi jangan bunuh aku. Nah, itu kata si kankernya. Nah, jadi oleh karena itu sel T-nya tidak bisa membunuh kanker. Nah, tadi salah satu caranya bisa dengan modifikasi tadi ya, CAR T-cell. Nah, tapi di sini pengembangan dengan antibodi monoklonal yaitu nivolumab di sini. Nah, nivolumab di sini akan berinteraksi dengan PD-1 dari sel T. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya nanti PDL1 ini tidak akan peningkatan sehingga nanti adanya aktivasi PCR sehingga bisa membunuh dari sel tumornya. Ya. Nah, ini keterbatasan, jelas biaya mahal ya tadi monoklonal antibody karena tertarget tadi ya, yang Herceptin itu pada HER2, kemudian kemudian tadi apa, contohnya nivolumab itu pada antibodinya, kemudian sebelumnya ini contohnya cetuximab itu pada EGFR-nya gitu ya, jadi kan spesifik. Ya, karena itu biasanya biayanya itu sangat tinggi. Oke, nah ini sudah saya rangkumkan di sini ya, contohnya tadi nivolumab atau pembelit ini juga kalau nivolumab di sini menghentikan interaksi PD-1 dengan PD-L1 ya tadi, sehingga mengaktifkan. Nah, kalau ini pemap protein PD-1 pada sel T gitu ya. Jadi sama. Jadi kalau di sini cetuximab tadi ya pada reseptor EGFR, kemudian transisumab pada HER2, cetuximab pada protein CD20 pada permukaan sel B. Oke, ini topik terakhir ya terkait dengan terapi obat yang tertargetnya adalah pada angiogenesis atau pembentukan sel darah baru. Sehingga obat-obat inhibitor angiogenesis ini akan menghambat pembentukan sel darah baru. Di mana kita ketahui ya, pembuluh darah baru itu kan tadi diperlukan untuk adanya suplai oksigen dan nutrisi. Ya, reaksi angiogenesis pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian target aksinya tadi obat-obatnya adalah menghambat dari VEGF-nya tadi. Salah satunya ya, jadi ya tadi kalau tidak salah cetuximab ya yang dia mekanismenya adalah menghambat pada HIF1 alfanya gitu ya. Nah, jadi kalau HIF1 alfanya otomatis produksi VEGF-nya tidak ada sehingga VEGF ini tidak akan berikatan dengan VEGFR. Oke, nah ini target aksinya ya. Nah, jadi obat-obat tadi anti angiogenesis nanti akan menghambat dari enzim MMP-nya. Gitu. MMP ini adalah matrik metaloprotein kinase yang berperan terhadap pembentukan pembuluh darah, gitu ya, dengan cara misalnya dia menghambat, mendegradasi, menghambat proses angiogenesis lah. Nah ini ya, jadi kalau boleh kita tahu di sini, nah, jadi tadi kan ada EGF, kemudian nanti akan dengan EGFR, kemudian mengaktifkan transduksi signal, ya. Mungkin kalian sudah dipelajari ya di biologi molekuler terkait dengan PI3K, kemudian nanti bisa menginduksi angiogenesis. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau misalnya EGF ini dihambat, ya EGF-nya ataupun EGFR-nya, otomatis angiogenesisnya pun akan terhambat. Nah, ya, jadi obat-obat
apa, untuk terapi sel kanker ya, tadi targetnya adalah untuk mencegah produksi dari VEGF, yaitu tadi, menghambat dari hipoksia ya. Pada keadaan hipoksia, kemudian mengaktifkan HIF-1 alfa yang kemudian nanti akan mengekspresikan VEGF, di mana VEGF ini nanti akan berikatan dengan VEGR sehingga nanti bisa menyebabkan adanya proliferasi atau apoptosis sel. Nah, selain itu juga pada sel lingkungan mikrotumor atau TAM, tumor microenvironment gitu ya. Jadi makrofag terkait dengan tumor, tumor asosiat makrofag, ini juga ternyata bisa melepaskan dari VEGF di sini ya. Nah, jadi bisa ini melepaskan VEGF yang nanti dia bisa melepaskan juga proangiogenesis yang nanti akan memicu tadinya IC ya. Jadi proangiogenesis di sini sehingga nanti akan memicu inflamasi. Sehingga target aksi obatnya ada menghambat dari produksi VEGF-nya, yaitu tadi menghambat dari produksi HIF-nya. Nah, contohnya di sini gitu ya, obatnya adalah bevacizumab. Nah, bevacizumab ini gitu ya, dia kan kita tahu nih VEGF nanti akan berkaitan dengan VEGF yang kemudian mengaktifasi transduksi signal sehingga menyebabkan sel growth dan proliferasi dan atau survival dari sel kanker. Nah, ini bevacizumab ini nanti yang akan menghambat pada VEGF-nya, sehingga VEGF ini tidak akan berikatan dengan VEGFR. Nah, kalau ini cetuximab dan panitumumab ini nanti akan berikatan pada EGFR pada extracellular membrane. Ini ya, jadi obat-obat angiogenesis biasanya menargetkan pada sel endotelial pembentuk dinding pembuluh darah sehingga menghambat proliferasinya dan menghambat migrasinya. Sehingga tadi bisa akibatnya adalah menginduksi apoptosis. Nah, ini sudah saya rangkumkan di sini ya. Bevacizumab, nah tadi yang targetnya adalah mengikat VEGF sehingga mencegah pengikatan pada reseptornya. Nah, contohnya di sini sorafenib. Nah, sorafenib ini nanti berikatan pada reseptornya yaitu VEGFR sehingga akibatnya apa? Menghambat tadi aktivitas dari tirosin sehingga akan menghambat proliferasi dan migrasi dari sel. Nah, contohnya di sini ada sunitinib. Sunitinib sama ya pada reseptor tirosin kinase. Ini ramucirumab juga pada reseptor VEGFR. Kalau ini VEGFR yang tipe 2 ya. Nah, pazopanib ini reseptor tirosin kinasenya. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ini pas batas 2%. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau misalnya masih bingung tadi terkait dengan diskusi kita kali ini, silakan kalian bisa ke ruangan saya ataupun japri gitu ya. Terus saya ada yang bingung, gitu. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya ucapkan semoga selamat ujian Recording ya, stopped. selamat ujian UAS. Semoga nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, kurang lebih